Amos 9 ayat 11 sampai 15. Saya membaca ayat 11, firman Tuhan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. 12. Supaya mereka menguasai sisa-sisa masa itu dan segala bangsa yang disebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali bangku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang diizinkan dan berdiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Bersama-sama ayat yang ke-15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Saudaraku, kehidupan yang hancur, kehidupan yang terpuruk, itu ibarat kaca, piring kaca yang jatuh di atas batu. Bayangkan kaca yang kemudian terlempar, terjatuh ke batu, maka kaca tersebut, piring tersebut akan terpisah-pisah dalam puluhan serpihan, atau bahkan dalam ratusan serpihan, atau mungkin dalam ribuan serpihan yang sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Kalau kita disuruh untuk menyatukan kembali ratusan atau ribuan puing-puing serpihan dari kaca tersebut, barangkali ketika kita menyusun kembali puing-puing tersebut, yang kita susun itu tidak bisa sempurna. Sehebat apapun, kalau puing-puing itu sampai ribuan dan ada serpihan-serpihan yang sangat kecil, dan mungkin serpihan-serpihan yang sangat kecil itu terhilang dan tidak bisa lagi membuat satu piring di dalam satu susunan yang begitu sempurna. Nah, begitulah kehidupan yang hancur, begitulah kehidupan yang terpuruk, yang menurut ukuran manusia sangat sulit untuk dipulihkan kembali, yang menurut kacamata manusia sangat sulit untuk dibangun kembali. Nah, tetapi Allah kita adalah Allah yang mampu untuk memulihkan. Allah kita adalah Allah yang mampu untuk membangun kembali. Allah kita adalah Allah yang mampu untuk menyusun kembali, menata kembali kehidupan sehancur apapun, kehidupan yang seterpuruk apapun, kehidupan yang seburuk apapun. Tuhan bisa tata kembali, Tuhan bisa bangun kembali, Tuhan bisa rekonstruksi kembali sehingga kehidupan itu bisa dipulihkan. Nah, saudara, gambaran tadi menunjukkan kepada kita apa yang terjadi di dalam kitab Amos, di mana orang-orang Israel berada pada posisi yang begitu hancur, begitu berantakan, begitu bobrok, begitu rusak kehidupan mereka. Dan menurut ukuran manusia, tidak mungkin lagi bisa dipulihkan. Itu yang dinubuatkan oleh Amos, bagaimana penghancuran itu akan terjadi kepada Israel. Tetapi Tuhan mampu untuk memulihkan apa yang sudah hancur. Tuhan mampu menata kembali, membangun kembali apa yang sudah rusak. Nah, saudara, tujuannya untuk apa? Itulah yang akan kita pelajari dalam 9 pasal kitab Amos.
Tuhan mengadakan penghukuman seperti kehancuran tadi. Tujuannya untuk apa? Tuhan mengadakan disiplin terhadap umatnya seperti gambaran kaca yang hancur berantakan tadi. Tujuannya untuk apa? Memang benar bahwa kalaupun Tuhan akan menghukum, Dia akan memulihkan. Tetapi dari semua itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Ketika kehidupan saudara untuk saat tertentu begitu hancur, ketika kehidupan saudara untuk saat tertentu begitu bobrok, begitu rusak, di situ Tuhan sedang mendisiplin kehidupan saudara. Dan akan ada saatnya Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Di dalam semua itu, apa tujuan Tuhan? Itulah yang diajarkan oleh kitab Amos. Nah saudara, yang pertama, kalau kita melihat dari pasal yang pertama sampai dengan pasalnya yang kedua, menarik sekali kalau kita memperhatikan nubuatan dari Amos, karena yang melakukan pelanggaran adalah Israel. Tetapi yang dihukum Tuhan pertama-tama adalah bangsa-bangsa lain. Nah, ini unik karena yang melakukan kesalahan adalah umat Tuhan, tetapi yang pertama-tama dihukum itu adalah bangsa-bangsa di luar umat Tuhan. Apa maksud Tuhan? Bukankah seharusnya kalau Israel yang bersalah, kalau Israel yang memberontak terhadap Tuhan, Israel saja yang langsung dihukum oleh Tuhan, tanpa harus kena bangsa-bangsa lain sebagai akibat dari hukuman? Saudara, menariknya di sini adalah dalam cara Tuhan bekerja. Kalau sang nabi memperhatikan bagaimana dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, jelas sedikit banyaknya karena pengaruh dari kejahatan bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel yang menyembah berhala itu dikarenakan pengaruh dari bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel yang hidup dalam tindakan-tindakan yang bejat, tindakan-tindakan yang asusila, tindakan-tindakan yang tidak bermoral, jelas itu diakibatkan oleh karena pengaruh dari bangsa lain. Nah, sehingga dari pasal 1 sampai dengan pasalnya yang kedua ini, sang nabi menyatakan hukuman bukan hanya kepada Israel. Kalau Israel pasti akan dihukum Tuhan. Tetapi sang nabi di sini mengajak pembacanya untuk memikirkan bahwa sesungguhnya Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa yang lain, bukan hanya Israel, yaitu oleh karena kejahatan yang mereka lakukan. Nah, lihatlah penghukuman yang dilakukan atas Damsyik, penghukuman yang dilakukan atas Gaza, penghukuman yang dilakukan atas Tirus, penghukuman yang dilakukan atas Edom, penghukuman yang dilakukan atas Amon, Moab, dan kemudian Yehuda juga dihukum dan Israel juga dihukum. Kerajaan selatan dihukum, kerajaan utara juga dihukum. Ada 8 hukuman yang dinyatakan oleh sang nabi di dalam pasal-pasal ini. Saudara, kalau kita memperhatikan dari bacaan kita tadi, dari ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang 12 yang kita membaca tadi, pada akhirnya sang nabi mengatakan janji pemulihan setelah penghukuman itu, ketika sang nabi mengatakan bahwa Tuhan akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah rubuh. Lalu di dalam ayat yang ke-12, supaya mereka, yaitu Israel tadi, akhirnya menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Nah, apa maksud sang nabi di dalam bagian ini? Maksud sang nabi di dalam bagian ini adalah Tuhan pertama-tama menyatakan penghukumannya kepada bangsa-bangsa di luar Israel oleh karena kejahatan mereka, dan kemudian kepada Yehuda dan akhirnya Israel. Penghukuman ini untuk mengajar mereka bahwa Tuhan berdaulat atas semua bangsa,
untuk menghukum semua bangsa, termasuk umatnya Israel. Artinya Tuhan tidak pilih kasih. Bukan berarti bangsa-bangsa di sekitar saja yang dihukum, tetapi umatnya juga dihukum. Lalu sekarang melalui sang nabi Tuhan mengatakan bahwa Israel akan dipulihkan. Dan ketika Israel dipulihkan, yang digambarkan seperti pemulihan pondok Daud, memulihkan seperti layaknya kerajaan Daud pada masa lalu, maka Israel akan bangkit. Dan setelah Israel bangkit, maka dia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Pertama-tama dihukum bangsa-bangsa lain termasuk Israel, lalu kemudian Israel diangkat, bangsa Israel bangkit, dan setelah Israel bangkit, maka dia akan menjadi terang bagi bangsa Edom yang merupakan perwakilan dari bangsa-bangsa lain. Nah, artinya apa? Artinya di dalam bagian ini bahwa sekalipun manusia itu jahat, sekalipun manusia itu bobrok, sekalipun manusia itu memberontak terhadap Tuhan, sekalipun manusia itu begitu rusak kehidupannya, tetapi sesungguhnya Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Penghukuman yang dinyatakan Tuhan kepada bangsa-bangsa dan penghukuman yang dinyatakan Tuhan kepada Israel, maksud Tuhan tidak lain bagaimana supaya mereka diselamatkan. Memang Tuhan harus menyatakan disiplin itu oleh karena pemberontakan mereka. Tetapi Tuhan tidak akan selama-lamanya mendisiplin umatnya. Akan ada saat di mana Tuhan akan membangkitkan kehidupan umatnya. Dan dari umat yang dibangkitkan, dia menjadi terang, lalu menerangi bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya semua orang diselamatkan. Dan akhirnya semua bangsa diselamatkan. Saudara, kalau kita berbicara tentang pengalaman kita hari ini, situasi yang buruk, situasi yang hancur, situasi yang terpuruk, seperti apa yang pernah saudara alami atau yang sedang saudara alami hari-hari ini? Apakah kehidupan saudara begitu kotor? Apakah kehidupan saudara begitu hancur? Apakah saudara saat ini sedang ada dalam frustasi, kekecewaan, terluka? Saudara, di dalam semua itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Kalaupun untuk sementara Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, jelas yang dimaksud Tuhan bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan pemulihan bagi saudara. Nah, setelah saudara dipulihkan, setelah saudara bangkit, setelah saudara keluar dari pergumulan yang begitu berat, setelah saudara dibebaskan dari berbagai ikatan-ikatan itu, maka sekaranglah saatnya saudara menjadi saksi, saudara menjadi terang, supaya orang yang mengalami hal yang sama, yang pernah mengalami hal yang sama, dia juga diselamatkan. Itu yang dimaksudkan Tuhan bagi Israel. Kalaupun keadaanmu pernah sama seperti bangsa-bangsa lain, aku sekarang mengangkat engkau. Dan ketika engkau kuangkat, sekarang engkau harus menjadi terang, harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ketika engkau sudah diselamatkan Tuhan, ketika engkau sudah dipulihkan Tuhan, ketika engkau sudah dibangun kembali hidupmu oleh Tuhan, ketika hidupmu sekarang sudah menjadi lebih baik dari masa lalu sebelum engkau mengenal Tuhan, maka sekarang engkau harus bekerja, engkau harus bergerak, engkau harus maju untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagaimana supaya orang-orang lain di sekitarmu selamat. Kalau engkau sudah dibebaskan dari dosa, maka Tuhan ingin supaya orang-orang yang masih terikat di dalam dosa dibebaskan melalui pelayananmu. Kalau engkau sudah diangkat Tuhan dari masa yang begitu kelam, masa yang begitu gelap, masa yang begitu buruk, saat yang begitu kotor, maka sekarang saatnya Tuhan
menginginkan bagaimana supaya orang-orang yang pernah mengalami situasi yang sama, engkau angkat kehidupannya melalui pelayananmu, melalui hidupmu. Saudara, pemulihan setelah penghukuman itu jelas yang dimaksudkan Tuhan, supaya akhirnya setiap orang diselamatkan. Tuhan tidak ingin satu orang pun yang binasa. Itu hati Tuhan. Tuhan tidak ingin satu orang pun hancur. Tuhan tidak ingin satu orang pun terhilang. Yang Tuhan ingin adalah bagaimana supaya setiap orang diselamatkan. Bukan hanya saudara yang percaya yang diselamatkan, tetapi semua orang diselamatkan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan apa yang dinubuatkan oleh sang nabi ini, sebagian besar sudah digenapi, tetapi sebagian lagi belum digenapi. Kapan itu digenapi? Yaitu melalui kehidupan kita, melalui kehidupan saudara, firman Tuhan itu akan digenapi. Yang kedua, dari pasal yang ketiga sampai dengan pasalnya yang ke-6. Saudaraku, kalau kita memperhatikan dari pasal 3 sampai pasal 6, di situ sesungguhnya ada 3 khotbah yang disampaikan oleh Nabi Amos. Nah, khotbah yang pertama di situ berisi penghukuman atas Israel pada zaman itu. Lalu dilanjutkan dengan khotbah kedua, yaitu penghukuman atas Israel menyangkut kehidupan masa lalu dari orang Israel. Lalu dalam khotbah yang ketiga dari sang nabi adalah penghukuman atas Israel berkenaan dengan masa depan, penghukuman yang akan dinyatakan bagi Israel. Wah, situasinya mengerikan bukan? Ya, sangat mengerikan. Bukankah mereka adalah umat kesayangan Tuhan? Bukankah mereka adalah umat pilihan Tuhan? Mengapa Tuhan begitu kejam nampaknya? Mengapa Tuhan begitu keras menyatakan penghukumannya melalui sang nabi? Bukan hanya masa kini dihukum, tetapi mengingatkan masa lalu bagaimana Israel dihukum, dan mengingatkan masa depan bagaimana Israel dihukum. Saudara, kegagalan orang-orang Israel adalah karena mereka melupakan Tuhannya. Melupakan Tuhan yang pernah mengangkat kehidupan mereka. Melupakan Tuhan yang pernah membawa mereka keluar dari perbudakan. Melupakan Tuhan yang telah memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian bagi mereka. Melupakan Tuhan yang pernah mengangkat bangsa Israel pada masa kejayaan, pada masa keemasan, pada masa kemakmuran. Melupakan Tuhan yang pernah membuat bangsa tersebut menjadi bangsa yang diperhitungkan oleh dunia. Sehingga khotbah-khotbah dari sang nabi ini tidak tanggung-tanggung berbicara tentang penghukuman baik di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Artinya apa? Artinya sang nabi ingin mengatakan, kalau Israel tetap melupakan Tuhan, kalau Israel tetap meninggalkan Tuhan, maka bangsa ini sepanjang hidupnya akan dihukum. Saudara, bukankah prinsip yang sama berlaku bagi umat Tuhan masa kini? Umat Tuhan yang sudah dipulihkan, umat Tuhan yang sudah diangkat, umat Tuhan yang sudah diberkati, umat Tuhan yang sudah dibuat berhasil, umat Tuhan yang sudah dibuat sukses, lalu kemudian melupakan Tuhannya. Orang percaya yang sudah diangkat Tuhan hidupnya, yang sudah diberikan berkat-berkat oleh Tuhan, tapi kemudian melupakan Tuhannya. Bukankah orang yang seperti ini tidak tahu berterima kasih? Bukankah orang seperti ini seperti kacang yang lupa akan kulitnya, di mana Tuhan yang selalu memberkati dia, tetapi dia melupakan Tuhannya?
Bukankah selayaknya orang seperti itu akan didisiplin oleh Tuhan sepanjang hidupnya? Ya, itu yang dikatakan oleh sang nabi. Tetapi situasinya bisa berubah kalau apa? Kalau umat Tuhan mencari Tuhan, kalau umat Tuhan kembali kepada Tuhan, kalau umat Tuhan datang kepada Tuhan yang merupakan sumber dari berkat itu. Saudara, pada saat Nabi Amos melayani, sesungguhnya orang-orang Israel sangat diberkati dengan kemakmuran yang luar biasa. Pada saat Nabi Amos memberitakan firman itu, sesungguhnya orang-orang Israel sedang menikmati pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Tapi mereka lupa bahwa yang memberikan berkat ekonomi itu adalah Tuhan. Itulah yang membuat sang nabi akhirnya menegur mereka dengan keras. Bukankah semua uangmu itu datangnya dari Tuhan? Mengapa engkau melupakan Tuhanmu? Bukankah semua yang kau pakai itu, yang kau nikmati itu datangnya dari Tuhan? Mengapa engkau hanya mencari berkat-berkat, tapi engkau melupakan Tuhan, si pemberi berkat? Bukankah kehidupan kita sering begitu, Bapak Ibu? Yang kita cari adalah berkatnya saja, tapi kita tidak cari si pemberi berkatnya. Kita hanya meminta berkatnya, tapi kita tidak mencari sang pemberi berkatnya. Itulah yang membuat sang nabi begitu keras menyatakan penghukuman ini. Bahwa kalau engkau melupakan Tuhanmu yang merupakan pemberi berkat dari kehidupanmu, maka penghukuman demi penghukuman, penghukuman demi penghukuman akan menjadi bagianmu. Nah, coba perhatikan di dalam ayat yang ke-13 sampai pasal 14 dari bacaan kita tadi, Amos 9. Lihatlah bagaimana pemulihan itu akan dinyatakan Tuhan tentang pemulihan dari hasil pertanian. Lihatlah bagaimana kehidupan Israel, kehidupan politik Israel akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Kota Israel akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Bukankah itu yang dijanjikan oleh Tuhan? Ya, itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya bagi sang nabi gampang saja. Cari Tuhan si pemberi berkat. Jangan hanya mau berkatnya, tapi cari Tuhan si pemberi berkat. Amin. Kalau sudah menemukan Tuhan si pemberi berkat, kalau berkat itu kan akan menyusul. Bukan berkat yang utama, tapi sang pemberi yang utama. Kalau berkat itu akan menyusul. Tapi kalau sudah menemukan Tuhan sang pemberi berkat. Yang ketiga, yang terakhir dari pasal 7 sampai dengan pasalnya yang ke-9. Saudaraku, di dalam pasal 7 sampai pasal 9, di situ ada 5 penglihatan tentang hukuman. Penglihatan tentang belalang, penglihatan tentang api, penglihatan tentang tali sifat, penglihatan tentang buah musim panas, penglihatan tentang peristiwa memukul hulu tiang dengan keras. Belalang, api, tali sifat, buah musim panas, hulu tiang yang dipukul dengan keras. Penglihatan-penglihatan ini ingin mengatakan kepada orang-orang Israel bahwa hukuman yang lebih dahsyat akan dinyatakan Tuhan. Jadi cara Tuhan bekerja menata kehidupan umatnya itu seperti ini. Pertama, Tuhan memberikan penghukuman dalam skala yang kecil. Kalau tidak bertobat, Tuhan akan menyatakan penghukuman di skala yang lebih besar.
Kalau tetap tidak bertobat, maka Tuhan akan menyatakan penghukuman yang lebih besar. Dan kalau tetap tidak bertobat, maka Tuhan akan menyatakan puncak dari penghukuman, yaitu kehancuran total. Bapak Ibu, apakah menunggu penghukuman lebih besar? Apakah perlu kita tunggu penghancuran total? Tidak, bukan? Sang Nabi ingin mengatakan, hai orang-orang Israel, lihatlah penghukuman yang begitu mengerikan di masa yang akan datang. Tuhan sebenarnya tidak ingin menyatakan itu, tetapi karena kebejatanmu, karena dosa-dosamu, itu harus dinyatakan. Sekarang waktu masih ada, kesempatan masih ada. Sang Nabi bernubuat pada waktu itu sekitar 760 sampai 753 sebelum Masehi. Bukankah sebenarnya waktu masih ada sebelum pembuangan itu dinyatakan? Gunakan waktu itu sebaik mungkin, kata sang Nabi. Waktu itu harus kamu pakai untuk bertobat. Yang Allah inginkan bagimu adalah bagaimana supaya engkau bukan sampai merasakan penghukuman yang dahsyat itu, tetapi yang dimaksudkan Tuhan bagimu adalah bagaimana supaya engkau hidup menikmati janji-janji Tuhan. Saudara, supaya hidup kita selaras dengan janji Tuhan, supaya hidup kita menikmati janji Tuhan. Ketika sang Nabi menyampaikan 5 penglihatan tentang hukuman itu, sang Nabi justru ingin mengatakan, ayo, jangan tunggu penghukuman itu terjadi. Pegang kembali janji Tuhan. Engkau sudah menyimpang dari janji Tuhan, kembalilah berpegang pada janji Tuhan. Engkau sudah meleset hidupmu dari janji Tuhan, mari berbalik, berjalanlah di dalam janji Tuhan. Hai orang-orang Israel, penghukuman itu begitu mengerikan. Saat ini adalah saat yang tepat untuk engkau kembali memegang janji Tuhan. Dan kalau engkau memegang janji Tuhan, lihatlah, pemulihan akan dinyatakan Tuhan. Di dalam ayat 15 dari bacaan kita tadi, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Lihat, itu janji sang Nabi. Itu janji Tuhan melalui sang Nabi. Kalau engkau akhirnya kembali berpegang pada janji Tuhan, maka hidupmu akan menikmati berkat-berkat di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Berpegang pada janji Tuhan. Kalau sudah jalan hidup ini menyimpang, ingat untuk berbalik, berpegang pada janji Tuhan. Kalau hidup ini sudah mulai nyerong ke kiri, nyerong ke kanan, berbalik, pegang pada janji Tuhan. Bangkit kembali, pegang janji Tuhan. Karena kalau kita berpegang pada janji Tuhan, berkat-berkat dari janji Tuhan itu akan menjadi bagian sepanjang perjalanan hidup saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki saudara dihukum. Tuhan tidak menghendaki seorang pun di antara kita terhukum. Tapi yang Tuhan kehendaki, bagaimana supaya kita berpegang pada setiap janji-janjinya. Mari kita berdoa.